Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang paling sering berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tercatat sudah 4 gubernur daerah ini yang terjerat skandal korupsi dan harus menjalani proses hukum di KPK. Terbaru adalah Gubernur Riau Abdul Wahid yang kemarin ikut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Abdul diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait dengan proyek PUPR di Provinsi Riau. Politisi PKB itu telah tiba di Jakarta untuk jalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 4 November pagi sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Ditahan bersama 9 orang lainnya, status hukum Abdul Wahid belum diumumkan oleh KPK. Kendati begitu, KPK memastikan kalau Abdul Wahid terlibat dalam korupsi proyek PUPR di Riau. Sebelum Abdul Wahid, lembaga antirasuah itu juga telah menciduk 3 gubernur Riau pada era yang berbeda lantaran terlibat kasus korupsi. Jadi, total sudah ada 4 gubernur Riau yang diciduk KPK. Saleh Jasid adalah gubernur Riau pertama yang ditangkap KPK pada tahun 2008 silam. Saat itu, ia sebenarnya sudah menjadi anggota DPR. Namun, ia ditangkap KPK dalam posisinya sebagai gubernur Riau periode 1998 hingga 2003. Dia diduga terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di pemerintah Provinsi Riau dengan nilai proyek 15 miliar rupiah. Tindak korupsi yang dilakukan Saleh telah merugikan negara lebih dari 4 miliar rupiah. Pada tahun 2008, Pengadilan Tipikor memvonisnya 4 tahun penjara atas kasus tersebut. Kemudian Gubernur Rusli Zainal yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-18 Riau. Dia juga terlibat penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Rusli menerima suap dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan kehutanan dan proyek pembangunan. Dia divonis 14 tahun penjara, kemudian diringankan menjadi 10 tahun setelah melalui peninjauan kembali. Anas Ma'amun, Gubernur Riau periode tahun 2014-2019 juga diciduk KPK. Dia juga terjerat dengan 2 kasus. Pertama kasus alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau. Tujuannya merevisi kawasan hutan agar perkebunan sawit milik penyuapnya keluar dari kawasan hutan. Modus menerima suap dari pengusaha untuk memuluskan revisi status kawasan hutan dalam rancangan perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Riau. Pengadilan Tipikor Bandung kemudian menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Anas Ma'amun. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo pada saat itu. Anas pun bebas pada 21 September 2020. Namun dia kembali ditangkap pada Maret 2022 terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di PN Tipikor Pekanbaru. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.